Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqash syahrul ramadan syahrul mubarak wa fihi unzilal qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu khamsun jama'atu ila jama'ati ramadana ila ramadanun mukaffaratun ma bainahunna. Sadaqallahu azim. Bapak Imam Khatib Bilal Gharim yang kami hormati, Ketua BKM beserta anggota yang saya hormati, para Ketua RW, Ketua-Ketua RT yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti pengumuman dari PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah, tanggal 11 Ramadan mereka sudah mulai puasa. Hanya saja pemerintah Indonesia belum berani menetapkannya karena harus menunggu hasil sidang isbat dulu. Biasanya itu selisihnya mungkin 10-11 atau 11-12. Kita minta serempak. Itu. Kenapa dia berbeda? Karena memang cara ngitungnya berbeda. Sayangnya bukan saya yang Menteri Agama. Kalau saya yang Menteri Agama, sidang isbat itu saya ajak perempuan semua. BKMT, wanita Islam, Dharma Wanita, ngapo yang tahu masalah datang bulan ini kan cuma Tino nih lah. Nah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita minus 5 hari menjelang puasa, Arman ngajak kita pengajian. Mendengar pengajian 1 jam itu Bapak Ibu, lebih baik daripada membezuk 1000 orang sakit. Rasanya seumur hidup kita ini, belum ada yang sampai 1000 orang yang dibezuknya. Kalaupun besok mungkin nak nyobonya, rumah sakit terbesar kita ini M. Yunus. Mulai dari IGD depan tuh sampai ke belakang tuh, habis subuh kita berangkat, habis Isya mungkin nak balik, belum tentu sampai 1000. Taruhlah ada 1000, tapi yang sakit itu sehat, kita yang bezuk mungkin jatuh sakit. Saking kebesarnya pahala dengan ceramahnya. Maka itu kepada ibu-ibu, anak-anak ini kan tidak ngerti dia nih. Tinggal mak-maknya ngatur untuk tidak terlalu bising. Karena sound system kita tidak maksimal. Selanjutnya kita juga bersyukur
Alhamdulillah, kalau orang nak pergi haji itu ada manasik hajinya. Bimbingan supaya dia benar dalam melaksanakan rukun dan wajib hajinya. Kalau orang nak umroh, ada manasik umrohnya. Tidak ada manasik Ramadan tuh, tapi namanya tarhib Ramadan. Membicarakan beluk seluknya. Kalau seluk beluk itulah maham. Ini beluk seluknya tentang Ramadan. Supaya kita bisa melaksanakan puasa dengan maksimal. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, antara otak dengan hati itu fungsinya sama. Kadang otak membenarkan hati, kadang hati membenarkan otak. Jangan pula ngikuti kendak otak terus, tapi kalau mengikuti hati nurani, insya Allah tidak akan keliru. Misal, hati kita nolak, otak kita juga kadang-kadang mengkaji tak masuk di akal. Ibu-ibu kalau telapak tangannya gatal, tanda apa itu? Tanda apa? Tanda nak dapat duit. Terbayang tak orang yang kudisan tuh berapa duitnya? Sebadannya gatal. Bukan telapak tangannya. Jadi gawe-gawe ini kan tidak masuk di akal. Yang ingin saya sampaikan, kita ini musim hujan. Tidak tertutup nak acara. Ada baik orang yang pacak nangkal hujan. Saya pernah September kemarin pesta. Saya takut hujan nih. Ada yang ngomong, tidak usah nak khawatirnya. Kita tangkal. Silang ada penangkalnya hujan tuh. Ada. Apa rupanya? Celana dalam dilempar ke pucuk atap. Yang jadi pertanyaan, apa merek celana dalam? Yang pacak nangkal hujan tuh. Jadi kerja-kerja kita nih nak masuk di akal juga. Nah puasa ini model itu maksud saya. Yang kira-kira tidak takal dengan kita, ya tidak usah. Banyak hal-hal yang mesti kita. Tapi kalau kata hati ini kemampuannya terbatas. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Hati ini terbatas. Sekali, dua kali, kalau tiga kali kebal dia. Misal, mohon maaf ini, bukan nyinggung Arman. Misalnya saya didatangi tamu, Pak Ustadz, ya saya nyalek misalnya. Alhamdulillah kata kita. Masih kenal dah Pak Ustadz? Masih kata kita kan. Aku nak minta tolong. Pak Ustadz berapa suara di sini? Saya bilang anaklah nikah galau, kami berdua baik sini. Anak yang kecil masih kelas 5 SD. Oke lah Pak Ustadz. Kalau belum ada pilihan lain, karena kita lama kenal. Nah, dia titipkan duit. Ini duit 400. Duit apa? Kata saya. Ya, duit biasalah. Saya bilang kalau kau ngaku kawan, duit tidak usah kau bawa. Duit tidak usah kau tinggalkan, bawa. Dia jawab, dengan orang lain beku kasih, apalagi dengan awak. Dengan yang tidak ku kenal beku kasih, apalagi dengan awak. Hati saya nolak. Saya bilang bukan cah itu kita berkawan. Kau tidak usah khawatir. Dua suara ini pul ke kau. Kini baik Pak Ustadz. Nak Pak Ustadz milih aku duit aku tinggalkan. Tidak Pak Ustadz milih duit aku tinggalkan. Ditinggalkan. Karena hati masih benar kita tanya ke lain. Macam mana si Anu ngasih duit. Ambil-ambil lah rezeki namanya itu. Kata yang lain. Kita bertetangga lagi ngomong. Cak mana? Si Anu ngasih berapa? 200. Ya kecil itu. Orang tua setengah. Akhirnya kalah hati nurani. Akal kita kalah dengan hati nurani. Disitulah rusak. Orang yang tidak pernah nyawer. Kasih duit 50.000. Suruh nyawer. Orang yang belum pernah tuh. Pasti tidak. Jangan. Malu. Banyak ditengok orang. Anak ngapa. Orang cak itu juga.
Didorong sampai ke panggung. Jangan, jangan. Dinaikkan ke panggung tuh, gemetar tangannya. Itu. Ngasih saweran tuh. Kalau lah 3 kali, tidak usah diantar. Duitnya dewe. Nah. Bahasa Jepangnya kemloa. Itu. Jadi hati itu kalau dia rusak oleh akal, rusak juga. Nah, kita puasa ini dengan akal, dengan hati. Maka itu sebelum puasa itu kita bersihkan dulu hati. Halal bihalal sebenarnya yang indahnya itu sebelum puasanya itu. Bab kalau kita akur waktu puasa enak itu. Langgulai mak sianu tidak ada bahannya. No, kami banyak gulai itu. Ndak selera gulai anu. Nangko lemah itu tuh. Campur sayap ayam katakan. Tidak apa-apa, banyak sayap ayamnya kurangi nangkonyo kata kita kan. Ya. Nah, kan. Cuma kalau kita tidak akur, jangankan ditawarkan, orang nengok beda. Itu kalau sore. Kalau subuh nak bersaur, rumah kita belum hidup lampunya, orang tegur, Mak Sianu, Mak Sianu. Lah bangun belum? Ya Allah, jam berapa kini? Jam 4:04. Ya Allah, katanya. Untungnya awak bangunkan. Cuma kalau kita idas teguran, belum hidup lampu sebelah, matilah situ. Makan kuah. Nah, makanya itu harus sehat dulu kita itu. Apalagi sesama kita di sini kan tidak ada yang bersaudara kandung ngumpul di sini galau. Kalaupun ada tidak banyak. Nah, sesama kita ini ada yang beda suku, beda bahasa, itulah saudara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa ini rukunnya cuma 2. Satu niat, yang kedua menahan. Itu. Niat puasa itulah yang diajarkan imam tiap malam. Nawaitu sauma ghadin an ada'i. Kita ngikut. Fadli syahri Ramadana hazihi salati lillahi ta'ala. Tiap malam. Macam mana supaya tidak repot Pak Ustaz? Dibaca. Kamu kan cukup besar ya. Tahu ya? Saudara ya. Dibaca sebulan boleh, besok puasa. Malam ini kita sengaja aku puasa 1 bulan ini lillahi ta'ala. Boleh. Yang penting ada niat. Ngapa? Berniat kita baik kadang-kadang tidak hendaknya lurus. Apalagi tidak niat. Cak mana puasa ni? Puasa tak? Nengok dulu. Tidak ada niat itu. Membanyak puasa boleh. Ditanya, puasa cik? Anak di pesantren 2 galau, puasa. Berarti kalau anaknya tidak pesantren, tidak puasa dia tu. Maka luruskan niat. Sebab perbuatan itu amat sangat tergantung kepada niatnya. Yang kedua menahan. Menahan dari yang membatalkan puasa dan yang menghilangkan pahala puasa. Nah ini yang akan kita bahas itu. Dalil puasa ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ngapa? Orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Puasa ini kan termasuk barang yang gaib ini. Yang tahu kita puasa itu cuman kita dengan Allah. Orang rumah ke pasar. Tidak mungkin yang ngitung berapa potong sisa tempe sahur tadi. Tidak mungkin yang ngitung berapa bungkus sisa supermi di kulkas. Kalaupun kita tinggal supermi 1 bungkus, takut ketahuan, apa susahnya kita keluar sebentar, beli supermi 2 bungkus.
Orang rumah ke pasar 2 jam, kita makan mie. Orang rumah balik meletoy kita nih. Tidak ada yang tahu. Kita kumur-kumur siang Ramadan, berwudu. Ada yang tidak pakai pump, pakai air dari sumur bor. Itu steril, Pak, sumur bor. Tampung di tetmon, tidak ada kena apa-apa. Kita berkumur, nengok kiri kanan tidak ada orang. Ngapa kamu kita tidak telan? Karena iman. Tidak pernah guduk. Tidak. Nah, inilah bukti kita beriman. Nah, orang puasa itu tanda dia beriman. Kalau ada lanang dewasa tidak puasa, tidak usah ditanya ngapa tidak puasa, Pak. Lemak kalau jawabannya elok. Kalau dijawab apa urusannya dengan kamu, terserah aku lah. Kita tidak berlemaan, kita tetangga. Ya macam mana? Tidak usah ditanya, cukup dalam hati, be. Nengok lanang besar sehat, Islam tidak puasa. Dalam hati baik kita ngomong, tidak beriman bundung nih. Apa hal tidak puasa awak lanang? Itu. Ini supaya kita tidak ribut itu. Ini tentang puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kalimatnya kalau ada guru bahasa Indonesia, awalan di itu kalimat pasif namanya. Kalau awalannya mo, kalimat aktif. Ngaponya kalimat pasif diwajibkan? Allah ingin seolah-olah puasa ini bukan perintah Allah, tapi maunya kita. Kalau perintah biasanya kita nih nyangkal. Tapi kalau kita mau puasa, enak. Apa baik? Kerja ringan. Mana maknya nih? Ada ibunya? Apa kiriman nih? Ini banyak juga jamaah kiriman. Kalau kerja ringan, hati kita berat. Itu akan terasa berat. Apalagi kerja berat, hati kita berat. Puasa ini berat, Bapak Ibu. Bukan cuma tidak makan, tidak minum, tapi menahan nafsu. Itu yang berat itu. Maka pentingnya, kalau dengan kemauan sendiri, kerja yang ringan, enak. Model ibu-ibu tuh, 24 jam bulan puasa tuh, luar biasa. Bangun duluan, tidur belakangan. Padahal sebenarnya ibu-ibu tuh tidak paham, Bu. Bangsa tugas suami itu bukan cuma nyari duit. Tugas suami itu masak, nyuci, ngepel, gosok, gulai. Mohon maaf Pak, harus saya sampaikan, saya Ustaz. Ibu-ibu harus paham. Tugas suami itu bukan cuma cari duit, tapi nyapu, ngepel, gosok, masak, gulai, itu tugas suami. Pertanyaannya, apa tugas istri, Pak Ustadz? Tugas istri cuma 2. 1 taat kepada suami, yang kedua melahirkan. Melahirkan tugas istri, kita tidak baca Pak. Yang kedua taat kepada suami. Kata suaminya masak Bu, masak. Gosok Bu, gosok. Yang nah ini berat Bapak Ibu. Nah, maka dengan kerja berat itu, ibu-ibu tidak pernah ngomel. Kadang-kadang ngomel itu memang salah Bapak. Pakaian terjemur, nyo lagi keluar, Bapak ada di rumah, dia balik pakaian itu basah. Tegalau Pak ngangkat itu. Ya, aku kira tidak deras tadi. Naknya deras atau tidak. Nah, ini wajar kawan marah tentang itu. Nah, ini itu. Hal-hal yang lainnya luar biasa. Maka dalam hal puasa ini berat. Nah, kerja berat harus dengan hati yang lapang. Kutiba alaikumusiyam. Bukan kita baik puasa ini. Orang sebelum kita juga puasa. Binatang juga puasa Pak.
Ayam tuh kalau ngeram puasa tuh. Tidak adanya keluar dari sangkanya. Ular tuh kalau sudah nelan, tidak bergeraknya. Apa sudah nelan gajah? Betul. Itu puasanya ular. Nah kita manusia juga diwajib. La'allakum tattaqun. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Bahasa rejangnya maybe yes, maybe no. Ngapa mudah-mudahan? Ada orang puasa tuh ngambil paket hemat. Puasa bae semayang ida. Kalanya semayang terawih bae subuh ida. Ada, cuman bukan orang sini. Jauh sekitar kelasan 7 meter lah. Nah, kita puasa ini ngambil paket lengkap, jangan paket hemat itu. Puasa, semayang ida. Karena dalam ikrar kita, inna solati baru wa nusuki. Sesungguhnya solatku dan ibadahku. Solat itu ibadah, tapi ibadah itu tidak semata-mata solat. Setiap ibadah itu termasuk di dalamnya solat. Tapi solat bagian daripada ibadah. Pokok awalnya itu solat. Ngapa la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan bertakwa. Yang ngambil paket lengkap, mudah-mudahan dia takwa. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri baik, ya kecil urusannya. Orang nak operasi itu, dokter cek dulu. Macam mana Pak? Masih muat? Tidak lagi. Tanya. Tekanan darah bagus tadi? Bagus. Besok pagi puasa Pak ya? Kita operasi. Puasa aja tuh. Orang nak operasi, gitu. Tidak ada tujuan la'allakum tattaqun itu. Tujuannya mudah-mudahan sehat. Tapi kita nih puasa, tujuan kita meraih predikat takwa. Apa tanda orang bertakwa Pak Ustadz? Ada di Al-Baqarah tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an tuh petunjuk. Enggak usah ragu-ragu. Khusus orang yang bertakwa. Apa cirinya? Sudah alladzina ngambil ghaibi wa yuqimu nasolah. Orang yang mendirikan solat. Betul. Ngapo solat itu terasa nikmat? Karena hati kita sehat. Ngapo solat tidak terasa nikmat? Hati kita bermasalah. Asal hati kita bermasalah, nak seelok apapun imam di sini akan bermasalah. Waladdallin, amin. Imam baca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau hati kita bermasalah mulanya nak mati. Al-Mut sepanjang ini jam 12 kira-kira. Walaupun hafal yang panjang jangan perlu dibaca di sini. Sepanjang sholat dia ngomel. Inna a'tainakal kautsar. Nak kemana pula beli ni? Agak cepat sekali. Hatinya bermasalah. Kalau sholatnya bermasalah. Apalagi taraweh. 460 buah masjid di kota ini Pak. Dalam 460 buah tuh, wih, jatuh anak orang ini Kak. Sabar ya. Kita ceramahnya sejam, jatuhnya Kak, bahaya. Jadi urusan ibadah nih balik ke hati. Kita terawih itu 460 buah masjid Pak, belum tamu musola. Kalau nak ustadznya elok galo, modo galo, suaranya bagus galo, tidak dapat Pak. Syukur-syukur ustadz kita nih ada sekitar 60-70 ya aktif. Ada baik yang DKM kalau terlambat ngurus itu tidak kebagian lagi. Akhirnya ustadz-ustadz yang ada itu lagi. Termasuk sesama kita. Bisa jadi pas giliran malam pertama tuh mana tua suaranya luyek lagi. Sampai dapat lurus. Sudah. Apa
ketua BKM ngapa belum milih yang ini? Halo, makan belum? Bilang hati sambil ngomel dalam hati dia berniat tidak pas sembahyang sini. Nya pindah ke masjid, sadar jadwal Ustadz Luye itu pindah ke masjid itu. Kamu itu teman, maka lakum tatakun bukurusan tapi macam kita mahi hati kita. So ini untuk orang yang beriman, bukan itu kesadaran sendiri marahnya kelak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya mana caranya? Ini kan bahasa Indonesia kan. Cak mana cara? Mana? Start sahur. Sahur itu perbuatan waktu. Sahur bukan nama orang. Sahar itu 45 menit sebelum subuh. Salah kalau nyelot sahur. Kalau nyeketer nyenger sahur. Ada kawan saya kemarin menu ngapa nyalek idak ribut orang rumah idak ngapa kamu sebagian rupanya idak abal kiri ya Allah ya. Biasanya kita paling kencang lu pengalaman di bidangnya. Jadi apa kegiatan kita 45 menit subuh-subuh itu namanya sahur. Namanya maling sahur. Namanya makan sahur. Pesan rasa haru. Painapi sahur barokah. Bersahurlah. Karena di dalam sahur itu barokah. Ngambil barokahnya. Aku tidak dari selero makan Pak Ustadz. Tidak mesti makan. Boleh minum. Seteguk jadilah. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat berdoa untuk orang bersahur ini. Malaikat doakan kita. Ini. Macam mana kalau tidak ndak sahur Pak Ustaz? Fasluma baina siyamina wa shaum ahlil kitab aklatas sahur. Fasluma siyamina beda puasa kita. Wasyami ahlil kitab dan puasa non muslim aklata sahur, makan sahur. Jadi kalau kita tidak makan sahur atau tidak bersahur sama dengan puasa non muslim. Alangkah keruginya kita. Medan nak makan minum baik, makan buah, makan kurma secupak dua cupak, ada masalah. Misal. Nah ini aku Pak Ustadz balik dari terawih itu lah. Biasanya tidak tidur dulu, lang nonton dulu dan sebagainya. Jam 1 aku makan sahur. Jam 1 malam tuh bukan sahur, itu makan tengah malam namanya. Tidak ada barokah di dalam tuh. Yang barokah tuh makan. Ngapo harus di waktu sahar? Kalau jam 4:04 kita makan, jam 4:30 selesai. Masuk 15 menit belum selesai. 4:30 sambil nunggu azan subuh. Kita ngopi sambil yang ngudut itu. Yang makan buah. Begitu jam 5 kurang 10 radio berbunyi. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Bengkulu di udara 92,5 MHz. Penyiar Anda di sini Bung Junaidi Hamzah pukul 4:50 waktu Indonesia bagian. Waktu imsak untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dari belakang mikrofon saya yang bertugas mengucapkan selamat bersahur, selamat berpuasa untuk Bengkulu dan sekitarnya. Imsak kita gosok gigi, berwuduk ke masjid, tahiyatul masjid, baru selesai orang azan. Sholat qabliyah subuh selesai. Cuma kalau makan 3:30, jam 4 lah kelar tuh.
Nunggu subuh sejam lagi. Nak ke masjid belum buka. Nak tidur takut terkantuk. Duduk kita di sofa. Sambil duduk itulah kita. Wah, alangkangan. Kata kita. Perut kenyang angin subuh. Makanya disuruh sahur di waktu sahar. Macam mana kalau imsak Pak Ustadz? Imsak tuh cuma ada di Asia. Di Mekah, di Madinah tidak ada. Arti imsak tuh puasa artinya tuh. Asal katanya di Siam. Di Mekah tidak ada. Azan selesai. Yang kita nih 10 menit lagi nak azan. Jadi tidak ada larangan makan. Pas terbangun jam 5 kurang seperempat. Berarti 5 menit lagi imsak. Bininya ngomong, ya Allah yang beb. Ngapo 5 menit lagi imsak. Astagfirullahaladzim. Tidak usah dipanaskan gulai. Nasi dari Magic itu panas. Kita cuci muka baik. Begitu cuci muka, latrang penengokan, nasi dari Magic panas tuh dikuahi dengan gulai dingin. Baru nyuap, sirinya berbunyi la ilaha illallah. Tidak usah, tetap makan. Lah sirine yang biarlah situ. Ambil tambuhan. Lah imsak lah situ. Sampai azan. Kalau sudah azan, di mulut wajib dimuntahkan. Kalau sudah sampai azan. Nah itu sahur. Usahakan itu. Dan jangan bersahur sebelum waktu sahar. Kenapa? Sayang kita. Dari subuh sampai ke maghrib, itulah waktu kita menahan diri. Kata Quraisy Shihab, makan, minum, hubungan suami istri itu kebutuhan fa'ali namanya. Kebutuhan pokok. Kalau yang pokok sudah tertahan, yang kecil tuh, yang lain kecil galau. Yang tidak boleh hubungan suami istri itu siang Ramadan. Malamnya boleh. Hubungan suami istri itu ibadah. Kalau kita ibadah, dapat pahala. Makin banyak ibadah, makin banyak pahala. Bukan makin banyak hubungan suami istri ya. Saya ngomong hubungan suami istri itu ibadah. Kalau ibadah berpahala, makin banyak ibadah, bukan makin banyak hubungan suami istri. Kalau mengkor jalan ngapo, gara-gara ujian, ada. Makin banyak ibadah. Ya. Ada yang konyol, orang berpendapat, katanya kalau malam itu hubungan suami istri, tidak boleh masak nasi sahur sebelum mandi. Tidak ada dalil. Aliran sesat itu tuh. Lah ngapo? Lah kita tidak biasa mandi jam 3 malam, demam kelak. Lagian rumah kita ini kan kopel, mandi jam 3, kata orang. Nah jadi mandi itu karena nak sholat subuh, bukan karena nak masak. Ada yang ngomong kotor-kotor apa? Najis, menajis kita ini najis, tidak ada. Jadi tidak dilarang untuk hal yang demikian. Nak mandi itu karena nak sholat. Andai kata malamnya hujan, terjadi hubungan suami istri, habis sahur tertidur, terbangun jam 6:30. Jam 6:30 itu mandi. Puasa lanjutkan, habis mandi jangan langsung sholat, pakai mukena dulu, baru. Kalau kata Pak Ustadz langsung sholat tidak. Rentang dari subuh sampai ke maghrib, alhamdulillah Allah kasih keringan. Selama puasa sholat wajib cuma 3. Ingat itu. Berdosa kalau selama puasa sholatnya 5 waktu. Cuma 3 waktu. Subuh, zuhur, asar. Maghrib, isya tidak puasa lagi. Puasanya wajib. Sholatnya wajib. Ya selama puasa itu semayangnya 3 waktu. Bukan 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib itu tidak puasa lagi. Ya semayangnya wajib. Iya. Jangan salah Pak, kata saya 3 hari tidak selama puasa. Dalam rentang puasa itulah tidak segalanya tidak boleh. Kalau terbiasa suntik insulin misalnya karena penyakit diabetes, pindahkan ke malam. Badan lita tidak boleh suntik vitamin. Anak kita bidan, yuk kerja kamu. Iya ma, sambil istirahat kelak bawa suntik vitamin. Ngapo mama demam lita nian mama nak.
Perginya ke rumah mamanya. Tidak puasa, mama. Puasa lah tua tidak puasa. Tidak boleh, mas, suntik vitamin. Bukan diminum, cucukkan sini nah. Bukan, mas. Guna suntik vitamin itu pengganti makanan, tidak boleh. Iya. Malam boleh. Tapi suntik rabies kita digigit anjing. Jangan nunggu malam. Pacak kena rabies kelak, tidak apa-apa. Jadi tidak seluruhnya. Kita kena serangan sesak napas, maka inhaler tuh boleh, yang semprotan tuh. Berapa kali pas? Berapa enggak? Letak pakai tangan, pakai kaki nah. Ngapa tidak boleh merokok? Merokok jalurnya lain. Asap rokok tuh masuk ke lambung. Memasukkan sesuatu ke lambung, hukumnya haram. Batal puasanya. Yang inhaler tuh larinya ke paru-paru. Panas nian, kita mandi, boleh. Mana pula tidak segar memandi, tidak minum mandi. Suaminya balik dari kantor, dari depan buka baju, lah ya malu ke orang buka baju. Woi panas nian, 5 menit hilang. Lah kemana gaya ini tadi? Dicari tidak ada, pas dibuka kamar mandi ada dalam bak. Tidak apa-apa berendam dalam itu. Kalau dikuras saja pak gitu. Tidak batal puasanya. Ada orang tadi tanya, boleh tak Pak Ustaz tetes mata pakai obat? Boleh. Tapi kalau tetes hidung tidak boleh. Karena ngapo? Berwudu selama puasa tidak boleh dihirup. Cukup dibasuh aja. Wudu itu kan dihirup airnya ke hidung sampai sakit. Kelak terlewat dia. Tapi kalau selama puasa cukup dibasuh saja. Gitu. Jangan pula puasa itu betina hamil. Kenapa? Puasa boleh nelan ludah. Tidak masalah. Yang batal puasa itu narik ludah yang lah tumpah. Ini harus saya sampaikan ini. Jangan ludah melelet ditarik lagi. Itu tidak boleh, batal puasanya. Ikhlaskan baik. Itu tidak boleh yang ada itu. Iya. Mabuk mobil balik ke Kepayang muntah, tidak batal puasanya. Ada orang nak muntah, aku nengok muka kau ni, muntahlah, tidak batal puasanya, tidak. Nah itu, jadi tidak seluruhnya. Yang tidak sengaja kita makan, tidak sengaja kita minum, tidak muntah. Jangan kita beratnya untuk berpuasa itu tuh. Seiring dengan itu kita tahan diri, maaf. Ada bayi yang berjalan ke pasar, ada cewek berjilbab, secantik Amanda Manopo misalnya. Berjalan ke sini, Asya Allah, Allahu Akbar, dikit ya Allah. Pas di depan es tebu, minum es tebu. Tidak boleh kita kempul. Sakayo dan istighfar, Masya Allah. Puasa idak berjegriti ini. Tidak boleh. Siapa tahunya lagi datang bulan. Itu urusan dia, walaupun kerja tino tuh juga tidak pantas. Mestinya beli baik esnya, minumnya. Kalau haus dalam masalah. Kalau pun puasa haram hukumnya. Atau ada lanang merokok sasut. Oi, manusia, dak kau nih bulan puasa misalkan. Iya pak, iya pak. Iya pak, iya pak. Orang puasa, maaf pak, maaf pak. Maaf, kau ni awak lah besar lah tua. Ngerti tidak kamu orang puasa? Iya pak, ngerti. Main kau. Tidak pak, aku lanang. Nipas kau. Apa nipas tuh? Orang melahirkan? Tidak pak. Ngapa tidak pas? Aku Kristen pak. Nah. Maaf pak. Jangan asak. Orang-orang kita. Jadi tidak usah kita usir. Jangan merusak pahala puasa kita dengan hal-hal yang orang-orang. Rentang itulah kata Nabi, kamin saimin laisa lahu siyam ilal ju' wal atas. Banyaknya orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Orang ngirim paket kelang sejam cacam apa-apa Tuhan kowe. Lah biarlah kan paket orang. Alang pula kebeduit caknya. Pesankan pula. Siapa tahu orang bisnis itu pesanan orang. Aman dah paketkan pula. Mereka tu panggil kurir tu, cak kau ngantari kau ya. Nah. Jangan kita usil dengan urusan orang. Puasa kita
rusak pahalanya batal ida. Itu. Yang merusak pahala puasa itu 5. Pertama dusta. Yang kedua bertengkar, beribut. Yang ketiga memandang lawan jenis dengan syahwat. Itu. Macam mana Pak Ustadz kalau kita cari takjil, banyak yang tidak berjilbab seksi-seksi. Ya jangan pula dinikmati nia. Maksud kita nak mejam dia ni. Ni kadang-kadang ibu ni kadang-kadang mudah nia naik sepaninya. Suaminya nengok betina cantik, loyak. Cucu imato tu kelah. Isteri yang baik mestinya dia tepuk. Alhamdulillah ya Allah, nepuk bawah suaminya. Kenapa mak? Mama tengok papa tadi melototnya, tengok perempuan cantik tu. Lah, ngapa mau macam itu? Tandanya papa sehat. Normal. Maaf, coba tengok kalau orang diabetes. Ada tina sakit. Ciri diabetes lah itu. Ada cewek cantik hujan. Jadi normal. Nah kalau model itu jangan kita nikmati. Yang berikutnya nonton hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton. Nah, kurun waktu itu dijago. Bukan barel pas maghrib. Mas Anu, yuk dari tadi aku nahan. Tidak boleh. Puasa itu tidak makan siangnya. Malam Ramadan itu tetap Ramadan namanya. Maka pahalanya siang dengan malam sama. Kalau kita sholat wajib siang itu 70 kali lipat pahalanya. Malam 70 kali lipat. Sembahyang sunat siangnya itu 10 kali lipat. Sembahyang sunat siangnya itu jadi siapkan untuk kita kalau selesai kita berbuka pas di jalan. Tak boleh gitu. Jadi kita berbuka pas di jalan. Tak boleh gitu. Jadi tak tahajud pula. Siapa tahu mati jam 9. Tak apa-apa ditutup dengan witir. Kami di sini 11 Pak Ustadz. Aku biasa 2-3 tambahkan dewek di rumah. Di sini 2-3 Pak Ustaz, aku tidak tahan batas 8, bawa kopi keluar tuh teras sampai malam terakhirnya tuh ikuti. Sebab ada satu malam bonus dari Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syarin. 1000 bulan itu 84 tahun. Macam mana kalau hujan Pak Ustaz, tarawih di rumah. Ayatnya Pak Ustaz, buka Al-Quran tuh, taruh Al-Quran besar di situ. Oh, boleh. Masjid Agung Palembang tuh ada Al-Quran lebarnya 2 meter, semeter kanan, semeter kiri. Rakaat pertama sebelah kanan, rakaat kedua sebelah kiri. Assalamualaikum, balikkan lagi. Boleh. Kita tengok di YouTube tuh ada orang baca sini. Boleh sholat sunat tapi sholat wajib dah boleh. Aku tidak baca Al-Quran Pak. Kulhu bagi 4 boleh. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Lampar rakaat. Aku hafal Pak Ustaz kuliah kulhu kuliah kulhu. Jadilah kuliah kulhu kuliah kulhu kuliah kulhu kuliah kulhu selesai. Gitu. Pas witirnya kuliah kulhu selesai. Tidak repot itu. Yang penting kan. Yang berikutnya usahakan tiap malam siapkan duit 5.000 baik. Kalau 30 malam, pasti ada malam Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar itu kita dihitung sedekah 84 tahun. Umur kita belum tentu sampai 60. Alangkah besar 5.000, besar apa? 5.000 kali 30 itu 150, lebih kecil dari sedekah caleg kemarin 200. Ikut dengan Allah hitung-hitungan. Nah, yang berikutnya kalau kita terdapat dakwah tajil, ngirim tajil, carilah yang terbaik. Jangan ngirim es buah tuh bening. Adalah ngapung kates 5 biji. Bukan burung tebusin ini. Kasihlah susunya, kasih pokat, pengharumnya nangko, kasih juga agar-agar.
antar Pak Ketua, yang 5 ini, 5 bungkus ini pakai es, yang 5 bungkus ini tidak pakai es. Siapa tahu ada yang tidak baca pakai es. Alhamdulillah. Oh ibu, tidak tengok nih, setengah jam lagi ya Allah, kata gitu. Kata Pak Ketua BKM, bagikan tuh, yang 10 bungkus tuh, bagikan 20 gelas. Kita orang 20 nih, minum galok lah. Jadi yang pakai es 5 bungkus jadi 10 gelas, tidak pakai. Kalau orang 20 minum es itu, 20 pahala puasa itu mengalir ke kita galo. Itu hadisnya sahih. Dengan tidak mengurangi pahala orang tuh. Jangan kita ngirim bakwan yang dibeli jam 9 pagi tadi. Pas dibuka labu benang-benang. Kalau pacak bakwan panas, sebelum berbuka kita goreng. Pak Ketua, masih panas bakwannya. Iya po, layo kan. Wayo. Bagi Pak Ketua, nah dipotong bakwan. Enggak kalau orang. Jadi jangan sampai pas tarawih, takjil kita tidak dibuka orang. Di mana pahalanya? Tidak ada. Jangan pula ngomel tiap tahun dapat giliran nih. Banyak orang sini nih, lah nambah penduduk. Enggak aku tuh. La haula wala quwwata illa. Jangan pula kasih kolak yang harum. Enak walaupun sedikit. Nah, mohon maaf nih Pak Ketua. Kalau kita berbuka di sini, tolong perhatikan muazin. Ngapu azan maghrib tuh kadang-kadang tidak normal. Allah Allah kecepek. Amannya lambat habis itu tuh. Ini kadang-kadang sudahnya minum teteguk langsung kawan sudah minum teteguk langsung saja. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Pas nengok ke belakang, ya mana? Ya habis, tidak. Astagfirullah. Jadi disiapkan kalau kawan muazin masukkan semangkuk 3 iris, es buah setengah gelas, bakwan agak 2 biji, kurma 2 biji. Begitu. Allahu Akbar ditaruh depannya ke model ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang yang ngambil ini. Aman gitu. Banyak yang kadang-kadang tidak ngerti model itu. Pas kau nazar, ya habis. Kasihan. Aku tidak ada pernah dapat jadwalnya Pak Ustadz. Justru karena tidak dapat jadwal itu kesempatan kita bebas ngirim. Ada baik. Wailah kebanyakan. Kalau ada yang tadarus tuh makan sama baik pahalonya tuh. Jadi enak. Jadi kawan tadarus, letak ada makanan. Boleh TS, boleh kirim kopi untuk kawan di sini. Itu namanya memanfaatkan momentum Ramadan. Ngaji. Terserah kita, nak seain boleh, nak sebaris boleh. Tapi rutin tiap malam, maka akan kena di malam Lailatul Qadar. Kita ni kadang-kadang, mulai 10 malam akhir, ibu-ibu pamit. Wak, tidak terawih malam besok. Ngapa wak nak masak kue? Kini kan kue basah, kue kering lah dijual kalau. Baik tat, nek tat, anak tat, cucu tat ada galau. Tidak lemak rasanya Pak Ustadz. Ketimbang kita masak panas-panas, biaya yang dikeluarkan beli bahan, rasanya tidak jauh beda kalau kita beli jadi. Yang kasihan kadang-kadang wak lanang, balik dari terawih ngambil kue. Jangan asa ambil. Nyemano, nyena, nyemutung-mutung nih. Kita bertandang gigi wak lanang hitam galau. Ngapa hitam galau? Makan kue mutung wak kamu. Yang elok satu sawal tuh orang berkue galau. Sampai tengi tidak dimakan kerugi gitu tuh. Ada juga yang lanang-lanangnya hilang tak kemana. Rupanya tidak lagi di An-Nur, Al-Muhlisin. Pindah Al-Mul, Al-Bim, Al-Enggano. Terawih ke situ. Jangan, kesempatan kita belum tentu ketemu. Terakhir, penyakit Ramadan. Pertama, nak tadarus. Batas jam 10, jangan pakai corong luar. Kasihan orang Pak.
Ada yang kadang-kadang sampai jam 4 masih ngaji. Kita tidak sehat kalau ada yang sakit. Lemak kalau masjid kita ni jauh dari komplek. Ada yang masjidnya itu dempet dengan rumah penduduk. Yang corongnya pas ke arah kamarnya. Ya ayyuhal. Mulai bininya dalak ke kudai kabelnya ya. Putus ke kuda. Lah kan tidak sehat. Ngomong kita jahat. Teroris dan sebagainya tuh. Jadi batas jam 10 pakai corong dalam. Tidak ada Pak Ustaz, tidak usah pakai corong. Kasihan kawan. Yang berikutnya itu penyakit Ramadan nih, galak hilang selop. Caranya jangan bawa selop baru, apalagi selop belum lunas. Tidak usah kita bawa, tidak kan nyaman kita terawih. Mata kita tidak situ ke situ. Di mana selop tadi? Allahu Akbar. Sami Allah. Ya ke situ terus mata kita. Bawa selop kanan galau, kiri galau, tidak masalah. Terakhir balik, nah siapa lah yang salah bawa? Ngapo kata kita? Ini kanan galau, selop aku kata kita kan. Sengaja aku bawa kanan galau. Nah, tidak masalah. Yang penting kan alas kaki, jangan sampai hilang kusuk gitu. Yang ketiga, jangan bangunkan orang sahur itu dari jam 2. Sahur. Orang punya HP ada galau alarmnya. Orang punya magic jar, magic com tidak masak lagi. Orang masak dengan gas 5 menit lah masak. Kalau dia bangun setengah 4 tuh sampai jam 4 lah kelar masak itu. Ada orang yang tinggal manaskan gulai baik. Kalau dari jam 2 tuh bangun dan tidak tidur lagi, nak nunggu makan sampai jam 4, 2 jam lagi. Tapi kalau misalnya jam 3 atau setengah 4 kita bangunkan sahur. Tidak apa-apa. Ini penyakit yang mode-mode itu. Supaya kita saling pengertian untuk masalah yang demikian. Nah keberikutnya, alhamdulillah kita jauh ya. Tapi dekat dengan dendam. Ngapa setiap puasa itu objek-objek wisata itu alang keraminya dengan anak bujang gadis. Di subuh tuh kadang-kadang masih bubuk kena berjejer di pinggir pantai itu. Nah kata tangan lanang, kita tanya 2 beradik kamu? Tidak om. Siapa? Boyfriend. Puaso dak kamu? Puaso. Model ini puaso. Iya, tidak kami makan. Lah memang tidak dimakan, tapi tangan cak ini, bermotor cak ini, puaso apa? Jadi kalau kita punya anak bujang, anak gadis, ditanya, nak kemana bermotor nih? Ke dendam. Apa gawe ke situ tuh? Duduk dengan kawan. Siapa kawan kau? Lanang, awas. Jangan kebut-kebutan. Bawa HP, bawa video call. Gitu. Sampai di video call. Di mana? Di dendam. Siapa kawan? Nina, lanang galau nih. Di belakang, di pundak kau tu siapa? Lanang. Ngapunya bertelekong menyelanang. Woi, mama nih. Kadang-kadang tidak terkontrol model itu. Itu penyakit tuh. Kata orang asrama subuh. Daripada ngeci asmara itu. Ya. Yang model-model ini kan penyakit Ramadan. Enak kasih dia raket itu, main badminton di lapangan. Kadang-kadang behelm ida, kebut-kebutan. Ini diduga kalau ini tempat yang baru dibangun oleh Pak Gub itu jadi lahan kebut-kebutan. Itu yang kita ngeri. Kita ini nak lebaran, nak selamat, nak hidup banget. Terakhir, kondisi ekonomi kita belum stabil. Tidak pula kita nak berbaju lebarannya. Macam mana supaya kita aman berbaju lebaran tu? Tidak pula kita nak dari mallnya. Kalau saya menyarankan baju lebaran yang tahun kemarin, kalau terbeli baju putih itu alhamdulillahnya. Tinggal beli wantek warna apa lagi? Beli wantek hijau, baju putih di wantek hijau, gosokkan lagi. Jadi baju baru juga. Jangan kita stres gara-gara urusan yang demikian. Yang kita pentingkan adalah puasa kita. Saya pikir demikian.
1 jam dari penyampaian ini, kita berharap bahwa puasa kita maksimal. Yang kemarin mungkin kita belum sempat puasa, beratnya puasa itu hari pertama, hari kedua. Habis itu tidak ada lagi berat. Kalau anak kita belajar puasa itu beda dengan orang dahulu. Kita dulu belajar puasa itu, tidak puasa, tidak dikasih makan bareng. Kelak makan. Kata bak gitu, kejam. Kalau sekarang, anak-anak mungkin jam 4 merengek dia. Ajak dia jalan. Keliling, bermotor. Habis itu kelak lah sampai setengah 6, berbuka sebentar lagi. Abang hebat. Kalau abang puasanya selamat 50.000. Tapi kita tabungkan, jangan abang pegang. Gitu. Begitunya selamat. Ayah, puasa abang selamat. Selamat. Ma, ini 50.000. Pegang ma. Tabung ma, ini punya abang. Sat. Yo, mama tabung yo. Kalau nyonya nengok, kasih tengok. Tapi jangan dipegang. Gitu. Dipegang hilang kelak. Hari kedua lah 100 ma. Yo, 100 catat. Kelak kan jadi duit dia juga. Kita beli baju. Ini ya hasil tabungan abang, puasa abang. Duit kita tulah. Itu cara kita memotivasi anak. Ini yang berat, ini bapaknya tidak puasa. Ini susah gitu. Anaknya tahan, bapaknya tidak puasa. Mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niya wa kullu niyatin salihah. Lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.